Dinanjukan fadilatus sholatis subhi wa intidhari waqti duha. Keutamaannya sholat subuh dan menunggu sampai masuk waktu sholat duha. Waktu duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla subha fi masjidin jama'atan thumma makatha hatta yusabbiha tasbihatat duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamirin taman lahu hajatuhu wa umratuhu. Maksudnya gimana? Orang yang menunaikan sholat subuh di masjid secara berjamaah, thumma makatha hatta yusabbiha tasbihatat duha, sampai kemudian dia diam, setelah dia selesai dia masih nunggu, ia masih membaca sholawat, baca tasbih, masih bertasbih kepada Allah sampai masuk waktunya duha, kana lahu, maka dimilikinya ka ajri haji wa mu'tamar, maka dimilikinya pahalanya itu sama dengan haji dan umroh tamatan. Hajinya sempurna. Artinya gimana? Jadi karena kita ini mempunyai kewajiban, kalau kita mampu kita haji. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan cara kita mengerjakan sholat subuh berjemaah, kemudian nunggu sampai waktu duha. Maka kita akan mendapatkan pahalanya haji dengan umroh tamatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, man shalla sholatal ghada fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah hatta tad'u syamsi. Man shalla sholatal ghada, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh fi jama'atin, di dalam secara berjemaah, summa jalasa, kemudian ia duduk, yudhkaru, seraya zikir kepada Allah, hatta tad'u syamsi, sampai terbitnya matahari, summa qama, kemudian ia berdiri, faraka'a raka'ataini qanaba bi ajri hajatin wa umratin, kemudian ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dimilikinya pahala haji dan umroh yang dinamakan sholat isyraq. Jadi yang kalau di atas itu tidak mengerjakan sholat, hanya menunggu sampai masuk duha, dan hadis lain mengatakan ia habis sholat subuh maca wiritan sampai masuk waktu isyraq, kemudian mengerjakan sholat sunnah isyraq atau masuk kepada waktu duha. Sedemikian para sahabat. Hadis lain mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah kanat bimanzalati amratin wa hajjatin mutaqabbalataini. Artinya gimana? Barang siapa yang menunaikan salat subuh, kemudian ia duduk fi majlisihi, di dalam tempatnya, tidak pindah tempat. Setelah menyelesaikan salat subuh, ia tidak pindah tempat. Hatta tumkinahu sholatu, sampai ia mengerjakan sholat. Kanat bimanzilati amrati wa hajjatin, maka baginya mendapatkan pahala umroh dan haji mutaqabbalataini, yang diterima keduanya, menjadikan haji yang mabruk, umroh yang mabruk, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah-fadilah yang sering kita lalaikan. Jadi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, jika emang kita satu hari 2 hari tidak bisa kita sempatkan hidup kita ini, kita target 1 minggu 1 kali kita melaksanakan haji dan umroh dengan cara kita sholat subuh berjemaah di masjid, kemudian kita nunggu sampai masuk waktu duha. Atau 2 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. Kita sempatkan para kaum muslimin. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man shalla ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tadnu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Ini hadis yang sempat saya maksud tadi. Apa? Orang yang menunaikan sholat subuh secara berjemaah, kemudian ia duduk di tempat seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, kanat lahu, maka dimilikinya pahala haji dan umroh tamatan. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah yang sering kita lupakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalatal fajri thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u asy-syamsu wa wajabat lahu al-jannah. Hadis lain mengatakan, barang siapa yang menunaikan salat subuh, thumma qa'ada yadhkur, kemudian ia duduk seraya berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, wajabat lahu jannah, maka surga diwajibkan kepadanya. Maksudnya, maka ia diwajibkan masuk surga. Ini keutamaan subuh. Jadi para jemaah, kita usahakan waktu subuh ini waktu untuk kita bercocok tanam untuk akhirat. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr aw qala, barang siapa yang menunaikan salat fajar, ada sebagian al-ghadatu salat subuh, faqa'ada fi maq'adihi falam yalqu bi syai'in min amri dunya, dan ia duduk di tempat duduknya, falam yalqu, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan urusan dunia. Maksudnya ia hanya zikir kepada Allah, maka ia hanya ingat terhadap Allah, wa yadhkurullah hatta yusalli duha, atau dan ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masuk waktunya duha, arba'a raka'atin, dan ia salat 4 rakaat, kharaja min dzunubihi, maka ia bebas dari dosa-dosanya. Ini, maka ia bebas dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu, sebagaimana pada saat ia dikeluarkan dari rahim ibunya. Dengan artian la dzamba lahu, dia tidak mempunyai dosa sama sekali. Ada sebagian lagi mengatakan bahwa orang yang sholat subuh berjemaah di masjid, kemudian ia nunggu, ia berzikir di dalam masjid, ia tidak beranjak keluar, ia menunggu sampai masuk waktunya duha, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, maka ya sama halnya ia pada hari saat ia keluar dari rahimnya ibunya. Dengan artian ia baru lahir, tidak mempunyai dosa sama sekali. Para sahabat, para teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian tinggal satu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr thumma jalasa fi musallahu sunnat alaihi al malaikatu wa sunnatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa man yantadir as-sunnata sunnat alaihi al malaikatu wa sunnatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Gini, artinya gini. Barang siapa man shallal fajr, barang siapa yang menunaikan salat subuh, summa janasa, kemudian duduk, fi musallahu, di dalam tempat salatnya, salat alaihi, maka malaikat mendatanginya, wa salatuhum, dan para malaikat itu mendoakannya, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah belas kasihanilah dia, kata malaikat. Wa may yantadir salatu salat alaihi al malaikatu, wa may yantadir, dan barang siapa yang menunggu as-salata terhadap waktu salat. Nah, dengan artian ini gini, orang yang menunggu mau salat, alaihi al malaikatu wa salatu, maka malaikat itu mendoakannya terhadap dia. Apa doanya? Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Jadi gini, ketika azan kita berangkat ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Iya, karena biasanya kalau masjid-masjid itu dari azan sampai iqamah itu biasanya 10 menit. Kalau di tempat saya 10 menit. Nah, antara
dari azan 5 menit, dari setelah azan sampai iqamah kita menunggu untuk waktu sholat berjemaah, maka di saat kita menunggu itu para malaikat mendoakan kita. Apa doanya? Yang berarti Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia dan belas kasihanilah dia dan kasih sayangilah dia dan sayangilah dia. Itu doa malaikat. Akhiran murojaah kali ini, semoga kita senantiasa melaksanakannya keutamaan-keutamaan yang telah kita murojaah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.